Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji dan guru penguji daripada unjuk kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya Ayudi Permana, instansi di SMKN 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan melakukan unjuk kinerja terkait proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan model problem based learning, dan materi yang akan disampaikan adalah mata pelajaran konsentrasi keahlian di jurusan teknik komputer jaringan di SMKN 1 Cikarang Selatan. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melakukan unjuk kinerja bersama adik-adik siswa dan siswi kelas 11 TKJ SMKN 1 Cikarang Selatan. Terima kasih, mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, tapi terlebih dahulu kalian silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas supaya pembelajaran kita hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Perhatian, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, dimulai. Berdoa tenang selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai materi, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian supaya nanti terpanggil satu-satu daripada kehadiran kalian. Yang pertama Ali Gunawan hadir? Mana Ali? Oke. Yang Bapak panggil namanya langsung berdiri, hadir Pak, gitu ya. Oke. Ali Gunawan. Akpian. Astri Agusti. Oke. Dedi Kurniawan. Deviolina. Muhammad Akmal. Muhammad Reja. Muhammad Adrian. Oke. Kemudian Naga Kila. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Jaki. Oke. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai materi, coba kalian berdiri semua supaya kalian fokus dalam pembelajaran. Bapak akan melakukan sedikit ice breaking untuk memotivasi kalian agar kalian semangat pada proses pembelajaran hari ini. Karena kebetulan hari ini kita belajar di waktu siang, sehingga tentu agak sedikit jenuh. Untuk menghilangkan kejenuhan setelah kalian belajar di pagi hari, siang ini bisa tetap semangat. Jadi butuh motivasi. Siap? Oke. Jadi tolong ikutin kalau Bapak bilang SMK bisa, SMK bisa. Yang ketiga SMK bisa luar biasa. Siap semua? Siap. Oke. 1, 2, 3 SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Luar biasa. Oke. Siap ya. Yang kedua, Bapak akan
supaya badan kalian gerak fokus ya, ada pergerakan biar gak jenuh. Kalau bapak bilang matamu kan ya, kalian nanti bilang ini mataku, mata kiri matamu, mata kanan mataku, mata gitu ya. Siap ya semuanya? Siap. Lagi siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Mana matamu? Kiri matamu, mata kiri matamu, mata kanan matamu, mata. Oke, tepuk tangan. Silakan kalian duduk kembali. Anak-anak sekalian, Bapak sebelum memulai materi akan memberikan penjelasan terkait pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya Bapak pernah menjelaskan kalian yaitu terkait cara mengkonfigurasi dan menguji daripada infrastruktur virtual LAN. Nah, jadi kalian sebelum masuk materi yang akan kita mulai hari ini, tentu kalian sudah bisa ya bagaimana caranya mengkonfigurasi dan menguji daripada virtual LAN. Sehingga penting bagi kalian bahwa untuk pembelajaran hari ini ada salah satu yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Karena pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita tahu tentang proses routing dan jenis-jenis daripada routing, ya. Itu yang akan kita pelajari, ya. Oleh karena itu, yang menjadi prasyarat utama untuk melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini adalah kalian sudah mampu, ya, sudah mampu mengkonfigurasi dan menguji daripada jaringan virtualan yang sudah dilakukan sebelumnya, ya. Kemarin sudah belajar bahwa jaringan virtualan itu sangat penting, terutama dalam ruang lingkup perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa mengakomodir kebutuhan internet, kebutuhan interaksi data di dalam suatu perusahaan dengan adanya jaringan VLAN atau virtual LAN, sehingga itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya adalah Bapak akan membagikan LKPD ya sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Coba Bapak minta tolong satu orang untuk membagikan LKPD. Ini Mas Dedi, tolong dibagikan ke kelompoknya. Oke. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya sebentar Mas Dedi. Sebelumnya ini sudah berkelompok belum? Sesuai yang Bapak bagi di WhatsApp grup. Belum ya? Silakan kalian mengkondisikan kelompoknya masing-masing dengan berpindah tempat sesuai kelompoknya, silakan. Lalu boleh dibagikan nanti LKPD-nya, silakan. Oke, anak-anakku, ya, sebelum kalian melihat daripada isi LKPD, Bapak akan memberikan stimulus kepada kalian supaya kalian nanti memahami apa yang ada di dalam LKPD, ya. Nanti LKPD tersebut diisi berdasarkan diskusi kelompok. Jadi Bapak terlebih dahulu akan mensimulasikan yang disebut dengan proses routing, ya. Jadi Bapak akan coba. Ini namanya adalah nama perangkatnya, ada yang tahu nggak kalian? Ada yang tahu nggak? Nah, apa namanya? Router. Di sini Bapak bawa router produk yang namanya Mikrotik. Kebetulan yang ada ini ya. Oke. Jadi di dalam proses routing itu adalah alat yang berfungsi, ya, menyambungkan dua jaringan yang berbeda. Biasanya kan kalau tanpa root, kalau hub doang kan satu jaringan yang sama.
dihubungkan sehingga kalian bisa dapat internet. Nah, permasalahannya ada jaringan itu yang berbeda. Sehingga bagaimana Pak untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda ini? Itu ada yang namanya proses root. Nah, Bapak simulasikan prosesnya seperti ini. Ini Bapak contohkan. Karena nanti ada proses konfigurasi, tapi tidak dibahas. Yang kita bahas hari ini adalah tentang proses dan jenis daripada routing itu sendiri, ya. Oke, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan. Nah, coba siapa yang jawab terkait tadi stimulus yang Bapak lakukan, ya. Coba. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata routing? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? Saya mau jawab, Pak. Oh ya, silakan. Gimana, Mbak Najma? Silakan. Jadi menurut pendapat saya itu routing adalah suatu proses pengiriman data dari satu host yang dalam network yang berbeda ke host lain yang network yang maaf, boleh diulang? Ya, silakan. Jadi routing itu adalah suatu proses pengiriman data dari satu host yang dalam network yang sama ke host lain yang networknya berbeda melalui suatu router. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Najma. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oke, siap. Silakan. Gimana? Saya Najwa. Menurut saya routing adalah proses penerusan paket dari titik sumber ke titik tujuan. Routing juga memiliki algoritma, yaitu algoritma routing untuk memutuskan pada rute mana nih paket data yang masuk perlu ditransmisikan, Pak. Terus agar mencapai titik tujuan secara efisien. Routing juga tadi yang Bapak sebutin ada routing statik dan dinamis. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, semuanya tepuk tangan dong. Sudah dijawab ya. Pertanyaan pemantik dari Bapak. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan kepada kalian melalui video bagaimana aktivitas proses routing itu sendiri. Silakan disimak video di depan sehingga kalian nanti akan menambah wawasan terkait proses routing itu sendiri. Namanya router, ya. Router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Kemudian tugas router adalah memforward data, ya. Jadi dengan mengaktifkan fungsi IP forward menggunakan routing protokol. Oke. Merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Memangnya kalau ada jaringan, ya, berjumlah dua atau lebih, itu tidak bisa dihubungkan menggunakan switch atau hub saja. Kok perlu ada router sih? Maksud dari dua jaringan atau lebih di sini, ya, bisa saja IP-nya berbeda atau misalkan IP-nya sama, subnet max-nya sama, tapi host ID dan net ID-nya berbeda. Tentu saja itu tidak cukup menggunakan switch atau hub saja. Kita perlu perangkat tambahan yaitu router, ya. Yang penting kita pahami dulu bahwa konsep routing adalah suatu proses meroutkan paket data dari network satu ke network lain, ya, menggunakan router, atau meneruskan paket data dari network satu ke network yang lain. Itu adalah konsep routing. Kemudian jenis-jenis router, ya, jenis router itu dibagi dua, ada dedicated router sama PC router. Kalau dedicated router itu ya sudah jelas, ya, jadi yang merupakan router dibuat dari awalnya juga sebagai router, ya. Misalkan ini produknya dari Linksys atau misalkan dari Cisco dan lain sebagainya, itu banyak sekali bertebaran di pasaran. Kemudian yang kedua adalah PC router. Kalau PC router ini sebenarnya komputer, ya, komputer desktop yang difungsikan sebagai router, gitu. Tentunya syaratnya sebuah PC. Contoh nih, ada sebuah jaringan, ya,
B, C. Ini sebuah jaringan, ada komputer A, komputer B, dan komputer C. Semuanya dihubungkan menggunakan hub, menggunakan IP address kelas. Betul sekali, ini adalah kelas B. Coba Ada yang masih belum paham terkait materi yang Bapak sampaikan dan video yang kalian simak, silakan acungkan tangan kalau ingin bertanya terkait materi routing. Ya, gimana? Berdiri Mas Nabil. Oke. Ya, silakan. Ya. Gimana Mas Nabil? Kan fungsi router buat menghubungkan dua perangkat dengan yang buat ID yang berbeda. Nah, kenapa dua perangkat ini tuh network ID-nya berbeda gitu? Kenapa nggak sama? Oke, kalau misalnya sama, apakah masih perlu pakai router? Oke, cukup. Oke. Mas Nabil tadi bertanya, Pak, kenapa di dalam contoh ini dicontohkan kenapa dengan network yang sama? Pertanyaannya kan tadi sebenarnya bisakah kalau jaringannya pada jaringan yang sama, apakah masih dibutuhkan router? Tidak, jawabannya. Router dibutuhkan ketika jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya itu berbeda. Tadi berbeda apa? Net ID-nya berbeda. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa terhubung. Misalnya contohnya adalah C dengan A, C dengan B itu tidak bisa terhubung. Ya, bisa terhubung dengan bantuan proses yang namanya routing. Kalau Mas Nabil menghubungkan antara A dan B nggak perlu. Kalau misalnya nggak ada C nih ya, A dan B dihubungkan, nggak perlu pakai router, nggak perlu ada proses yang namanya routing. Cukup menggunakan hub atau switch. Bisa dipahami Mas Nabil? Bisa. Tepuk tangan buat Mas Nabil. Oke. Berikutnya ada lagi yang bertanya, silakan terkait materi routing ini. Ada yang lain? Silakan. Siapa yang bertanya? Ya, Fitri ya. Gimana Fit? Silakan. Sini Fit. Pegang ini ya Fit. Oke, coba Fit. Apa yang terjadi? Pertanyaannya langsung ke pokoknya gimana? Kalau misalnya ID semua Berbeda. ya komputer itu berbeda, apa yang akan terjadi? Oke, di net ID terutama ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Tanya. Ya. Jelas secara konsep yang ada di gambar, kalau misalnya jaringan A dan B dan C itu berbeda semua, itu tentu membutuhkan alat yang namanya router. Lalu harus dilakukan routing supaya A dan B dan C bisa terkomunikasi dengan baik atau bisa ngekan pembelajaran kita. Coba cek LKPD masing-masing kelompoknya dengan baik, lihat dengan jelas setiap proses aktivitas di dalam LKPD ya. Lihat, nanti kalian, Bapak akan menjelaskan. Jangan lupa kalian nanti, karena LKPD akan dikumpulkan ya, kamu tulis kelompok dan anggotanya. Ada aktivitas yang pertama ya, tujuan pembelajaran tadi sudah dibahas di awal, yaitu supaya kalian memahami proses dan jenis-jenis daripada routing secara benar. Oke, di dalam aktivitas 1 kalian cari dengan petunjuk internet dan buku bacaan serta slide yang Bapak sudah kasih sehari sebelumnya di classroom ya. Kalian boleh mencari referensi di situ atau di internet terkait apa? Terkait proses routing dan jenis-jenis daripada routing beserta kekurangan dan kelebihannya. Nanti tiap kelompok berdiskusi lalu ditulis ya, proses routing itu seperti apa, jenis-jenis routing itu seperti apa, kekurangan dan kelebihan daripada proses routing tersebut ya. Itu di aktivitas pertama. Kamu nanti menyajikan hasil. Masing-masing kelompok nanti akan Bapak tunjuk ketika Bapak observasi melihat kalian untuk mengisi LKPD secara kelompok. Nanti Bapak akan panggil kelompoknya
untuk presentasi di depan menyajikan hasil daripada pekerjaan kalian yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Dan terakhir, membuat satu kesimpulan tentang proses dan jenis-jenis daripada routing. Bisa suruh untuk presentasi. Oke, luar biasa. Siap-siap ya. Oke, selanjutnya, karena Bapak lihat dari hasil observasi di lapangan, Bapak melihat hasil diskusi kalian, aktivitas 1 dan 2, sepertinya sudah cukup memahami. Jadi, sekarang waktunya silakan untuk presentasi hasil, menyajikan hasil, mulai dari kelompok 6. Silakan, ayo. Kelompok 6 ke depan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari analisa kerja kami. Nah, yang pertama ini router memiliki dua jenis. Pertama, router statik. Pada static routing, pengelolaan, mengisi atau menghapus tabel routing dilakukan secara manual. Kemudian ada routing dinamik. Pada dynamic routing dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing. Untuk kekurangan static routing yaitu tidak cocok untuk network yang berskala besar. Kelebihan dari routing statik yaitu jalur routing mudah diproduksi. Kekurangan dynamic routing, tidak semua router mendukung dynamic routing. Kelebihan dynamic routing yaitu hanya dapat mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Oke, terus lanjut, Mas Yusuf. Dari diskusi kelompok kami tentang aktivitas 2, menurut analisa kami, jawabannya bisa terhubung walaupun klien memiliki IP yang berbeda, karena setiap router sudah memiliki satu jaringan atau satu network yang sama. Ya. Itu? Ya. Coba dari kelompok yang lain ada yang bertanya nggak? Satu pertanyaan saja. Kepada kelompok 6, silakan acungkan tangan. Silakan.
Ada pertanyaan dari kelompok 5 mana kelompok 5? Kelompok 5 mana? Sok, satu pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Satu pertanyaan saja. Mau nanya nih, buat aktivitas 2 tadi coba ulangin lagi dong, pengen itu tadi. Aktivitas 2 Bacain dibacakan aja. ulang. Iya. Udah. Apa pertanyaannya apa? Jadi kesimpulan kalian kan itu klien dari kedua router itu bisa terhubung ya? Itu bisa terhubung nggak kalau misalkan nggak? Terhubungnya tuh harus melakukan proses konfigurasi dulu nggak? Atau enggak? Atau bisa direct connect? Yang di ini kan bisa direct connect apa enggak? Menurut kalian itu bisa direct connect apa harus melalui proses konfigurasi? Silakan dijawab. Jawabannya gimana? Nih, Mas Yusuf, tolong. Ayo, ada yang bisa jawab. Kamu kan tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Akmal dari kelompok 5 ya. Jawabannya tidak, karena sudah memiliki satu jaringan dari router. Oke, jawabannya katanya tidak perlu. Itu hipotesa awal, nggak apa-apa ya. Oke, silakan ditutup kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Mas Dedi ini dipegang supaya jelas suaranya. Oke, silakan kelompok 2. Bapak beri waktu 5 menit ya. Nanti ada satu kelompok yang bertanya, satu kelompok. Cukup satu pertanyaan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses routing dan jenis-jenis routing. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najma Aziza. Perkenalkan, nama saya Dedi. Nama saya Nela Dwi Putri. Nama saya Deviana Bella Agustin. Dan nama saya Maulani Firda Halimatus Hadiah. Jadi di sini kami akan menjelaskan untuk aktivitas 1 oleh Dedi. Jenis-jenis routing yaitu ada 2. 1 statik, manual atau dikontrol. Yang kedua dinamis, otomatis. Selain kita menjelaskan di sini ada jenis-jenis routing, di sini juga kita menuliskan ada jenis router, yaitu jenis router itu ada 2. Yang pertama ada dedicated router, yang dimana router ini adalah router murni yang didesain oleh vendor-vendornya masing-masing. Seperti contohnya Cisco router, dan yang kedua ada PC router yang dimana salah satu PC ini yang dijadikan sebagai router. Yang kedua ada kelebihan yang akan dibacakan oleh Deviolina. Kelebihan dari router sendiri itu mudah dikonfigurasi untuk network kecil, tidak membutuhkan proses update routing, dan biayanya lebih kompleks daripada bridge dan lebih mahal. Terus di sini ada kekurangan. Di sini kekurangannya itu akan mematikan seluruh network jika tidak berfungsi, terus tidak cocok dikonfigurasi untuk network berskala besar dan dipilih berkoneksi terbatas. Lanjut. Bisa kan? Untuk yang aktivitas 2, menurut hasil diskusi kelompok kami, topologi yang ada di aktivitas 2 ini bisa saling terhubung karena router A dan router B memiliki net ID yang sama meskipun kedua klien atau komputer tersebut memiliki net ID yang berbeda karena sudah melewati proses routing. Mungkin sampai sini. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisa kerja kelompok kami untuk aktivitas 1 yang dibacakan oleh Rivia.
statis adalah routing yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan protokol routing. Untuk kelebihan dan kekurangan akan dibisarkan oleh Ragil. Jadi kelebihan routing statik adalah jalur routing yang mudah diprediksi. Yang kedua, tidak membutuhkan proses update routing table. Dan kekurangan routing statik adalah tidak cocok untuk skala besar. Dan kedua, konfigurasi yang permanen. Bukan permanen lebih ke arah ribet kalau misalkan mau diubah. Keuntungan routing dinamik adalah routing yang dapat berubah secara adaptif jika terdapat kegagalan pada link. Kekurangannya adalah tidak semua router mendukung dynamic routing. Aktivitas kedua siapa? Untuk aktivitas kedua, jawaban dari kelompok kami itu bisa karena router tersebut sudah dikonfigurasi sehingga kedua klien bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, di sini dari kelompok lain ada pertanyaan? Yuk silakan. Satu pertanyaan buat kelompok yang tampil terakhir. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, Bapak yang nunjuk. Ya, silakan dari kelompok 2 berdiri. Sebelumnya terima kasih atas manfaat yang kami dengarkan. Kira-kira jika dalam satu gedung itu diperlukan router, apakah hanya satu router atau dua router atau malah tidak memerlukan router tapi memerlukan nomor cabang lain? Pertanyaan yang bagus. Luar biasa. Jadi yang ditanyakan tuh kalau misalkan satu perusahaan memiliki jaringan-jaringan yang banyak, apakah memerlukan router atau enggak? Jawabannya adalah perlu. Karena setiap perangkat itu pasti memiliki jaringan yang berbeda. Jadi dibutuhkannya router agar bisa saling terhubung satu sama lain. Seperti itu aja sih. Puas dengan jawaban dari Mas Ragil? Kurang katanya. Apanya yang kurang? Lebih. Karena tergantung kebutuhan dari sang perusahaan itu. Kalau misalkan ada bagian keuangan, bagian administrasi dan lain-lainnya kan banyak, berarti butuh banyak. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Mas Ragil. Silakan ditutup, Bapak kira cukup ya? Ada lagi? Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tepuk tangan. Oke, luar biasa. Hasil hipotesa kalian menambah pengetahuan kalian tentang proses dan jenis routing. Bapak sedikit menguatkan. Jadi di dalam proses routing nanti lihat kebutuhannya. Kalau dalam ruang lingkup yang kompleks, perusahaan besar, dibutuhkannya sebenarnya proses routing apa sih? Yang tadi dijawab ada proses routing supaya nggak ribet ngasih IP ke setiap klien, betul. Ya, sehingga nggak perlu input masing-masing. Tapi masalahnya adalah biasanya dalam konteks kompleks internet yang tidak stabil itu kurang. Karena dia tidak mendapatkan static IP. Itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi kalau ruang lingkupnya kecil seperti sekolah, lab, jaringan, yaitu bisa menggunakan statik. Supaya apa? Terkoneksi dengan baik karena dia sudah punya pakem IP. Artinya IP-nya sudah terinput di masing-masing klien. Karena tidak terlalu banyak. Bisa dipahami ya? Itu penguatan dari Bapak. Kalian sambil menulis kesimpulan, silakan buka link post testnya yang ada di grup WhatsApp yang sudah Bapak kirim. Sambil mencatat kesimpulan, ya, silakan. Silakan dibuka di handphone kalian, Bapak sudah kirim linknya, ya.
Silakan, waktunya tinggal 10 detik. Segera upload. Sudah ya? Belum, Pak. Oke. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, dibuat kesimpulan. Boleh 2 baris juga karena kalian sudah menyajikan hasil. Boleh. Kesimpulannya diisi. Udah? Yang sudah memberikan kesimpulan, kalian silakan mengisi link untuk refleksi. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menurut kalian, apakah pembelajarannya baik atau tidak? Nanti direfleksikan di dalam form refleksi diri, ya. Alamatnya sudah Bapak kirim di link grup ya. Ini yang ini. Silakan kamu akses untuk refleksi pembelajaran. Silakan diakses sambil dikumpulkan LKPD-nya. Sudah? Oke. Oke, silakan refleksinya untuk diisi ya. Keren. Ya, refleksinya? Udah dong. Oke. Oke, sambil dilihat ya rilis skornya, nanti Bapak akan menginformasikan terkait kegiatan remedial atau pengayaan. Nanti Bapak dari hasil sini sudah mengerjakan semua, tapi nanti penilaian akan digabung dengan penilaian sikap dan yang lainnya ya. Sehingga nanti ada proses remedial bagi yang nilainya kurang dan ada proses pengayaan atau menambah wawasan. Oke ya, ini sudah terkumpul semua? Refleksinya sudah diisi? Oke. Sebelum Bapak akhiri, yang pasti hari ini Bapak cukup senang proses pembelajaran, belajar dengan baik, kalian aktif luar biasa sehingga Bapak kira proses pembelajaran untuk proses routing dan jenis-jenis routing hari ini sudah cukup berjalan dengan baik. Tepuk tangan buat semua. Oke. Di minggu depan kita akan memasuki materi berikutnya yaitu bagaimana kita mengkonfigurasi routing. Routing baik itu routing statik ataupun routing dinamik ya. Sampai ketemu minggu depan, kita langsung mengejar materi daripada konfigurasi Sebelum kita pulang, silakan supaya hasil pembelajaran kita bermanfaat untuk diri kita, silakan ditutup doa oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan kalian pulang, jangan tergesa-gesa. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.